Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Insani Fiat dengan NIM 1905011120, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep rencana usaha dari tema online store. Kita tahu bahwa online store sangat digemari karena kemudahannya dalam mencari barang yang kita cari. Kita tahu e-commerce sekarang memiliki banyak kategori, mulai dari yang biasa, yang kecil-kecil, barang kecil seperti aksesoris lain dan sebagainya, sampai yang paling besar yaitu kendaraan roda 4. Mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Bilibili dan berbagai macam e-commerce. Bahkan ada online store yang berdiri sendiri. Jadi misalnya kita memiliki toko fisik, kemudian kita membuka online store sendiri. Online store sendiri ini berupa website biasanya yang saya jumpai, sehingga eh, para para konsumen bisa langsung melihat di online store kita itu, oh seperti ini loh barangnya, hampir mirip dengan e-commerce, tapi hanya saja ini website yang berdiri sendiri, jadi berbeda dari e-commerce. Ada banyak kategori yang dapat kita lihat kalau di e-commerce ya, berbeda dengan website yang dibuat oleh toko sendiri, toko secara langsung. Misalnya di e-commerce, kita itu memiliki pesaing yang sangat banyak, mulai dari pesaing yang baru masuk ke dalam dunia jual beli online sampai yang sudah lama terjun di dalamnya. Oleh karena itu, rata-rata jika kita memiliki toko fisik, kemungkinan besar ada e-commerce-nya untuk menjangkau lebih besar lagi banyaknya konsumen, dan ada juga toko online, online store khusus, hanya kita aja di dalamnya. Ada berbagai macam barang-barang yang bisa dilihat di dalam e-commerce, itu dari pakaian, barang elektronik, makanan frozen, kosmetik, bahkan kendaraan seperti yang saya sebutkan tadi. Menurut saya hal ini merupakan hal bagus, di mana dengan mobilitas di zaman sekarang orang-orang sulit untuk datang ke toko fisik, dan apalagi dengan banyaknya promo di e-commerce di zaman sekarang. Dan di online store yang kita buat juga bisa kita bikin seperti apa promo-promo yang kita buat. Karena cukup dengan smartphone saja dan cari barang yang kita pilih, bayar, dan tunggu kurir yang mengantar sampai ke rumah. Saya melihat ada kesempatan di dalam e-commerce ini, sehingga mau kita bikin website online store sendiri ataupun mau mengikuti e-commerce bisa saja. Tapi misalnya gini, kalau kita melihat dari e-commerce, saya melihat di Tokopedia, Bukalapak dan hal semacamnya, itu tuh mereka memiliki kategori yang terpusat, di mana misalnya kita tinggal di Pekanbaru, dia akan tahu, oh di konsumen kita ini ada di Pekanbaru, dia akan memunculkan barang-barang yang bisa diantarkan dalam satu hari yang sama. Misal mulai dari ayam, mulai dari daun, mulai dari ayam, ayam potong, daging, pokoknya barang-barang yang harus segera masuk ke dalam kulkas gitu, yang harus segera disimpan, itu tuh ada di sana. Dan menurut saya itu tuh barang-barang harian ini cukup cukup membuat kita, menurut saya itu tuh hal yang bagus gitu. Jadi sehingga orang tidak perlu memikirkan, aduh nanti kita mau makan apa gitu, apa. Memang ada GoFood atau segala macam, tapi kan setidaknya masih banyak kok orang-orang yang masak di rumah gitu kan untuk menghemat. Jadi menurut saya dengan sistem e-commerce sekarang ini atau toko online store, itu tuh menurut saya membantu sekali. Jadi di sini saya melihat di mana kita tahu pangsa pasarnya itu bagus karena dia itu hanya terpusat di satu kota saja, sehingga tidak banyak pesaingnya. Pesaingnya paling ya mungkin pemain lama biasanya. Jadi di mana kita tahu barangnya memiliki pangsa pasar yang bagus, memiliki toko fisik dan perputarannya yang cepat. Perputaran cepat inilah yang diincar oleh saya, karena barang-barang harian apalagi ya, itu tuh perputarannya sangat cepat, bukan main cepatnya. Cukup hanya dengan lewat smartphone saja gitu ya, kita pesan misalnya kita mau daun bawang, mau telur sepapan, apa segala macam, itu barang harian adalah suatu usaha yang menurut saya menjanjikan. Apalagi rata-rata, menurut saya, kalau saya lebih tertarik ke barang harian, karena dengan barang harian ini bisa perputarannya sangat bagus, sangat cepat.
bisa dibilang kita misalnya pesan 100 papan telur, itu dalam satu hari itu bisa langsung blub, langsung habis karena saking cepatnya perputaran. Sehingga menurut saya itu tuh hal yang bagus dan usaha yang memang cukup menjanjikan, karena dengan perputarannya yang cepat, dengan barangnya yang memang dibutuhkan dengan cepat gitu ya, seperti sayur dan segala macam termasuk bumbu-bumbu, itu tuh menurut saya sangat bagus. Jadi eh, barang harian atau jual beli barang harian itu dan kita masukkan ke dalam online store, itu tuh hal yang menurut saya oke, oke, dan peluangnya sangat besar karena dengan sistem e-commerce atau toko online store yang zaman sekarang yang terpusat, sehingga pesaingnya lebih mengecil, itu tuh sangat membuat kita membuat saya tertarik untuk membuka usaha barang harian secara online. Jadi nggak harus punya toko fisik gitu, jadi misalnya kita di rumah kita jual secara online saja barang-barang itu. Misalnya kita jangan ambil dari barang yang untuk yang cepat membusuk ya, untuk sementara kita jual yang barang yang kadaluarsanya cukup panjang gitu. Jadi sehingga tidak banyak barang-barang yang terbuang sia-sia atau mubazir. Jadi menurut saya toko harian berbasis online store itu sangat bagus karena e-commerce sendiri juga udah memiliki sistem yang mengkategorikan atau mengumpulkan orang-orang di satu wilayah saja, sehingga hanya mereka aja yang apa namanya, bersaing untuk dari segi jual beli. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.